Jelas di situ ada gambar yang menginjak-injak keris. Pada masa lampau, dengan bisa memilah jenis-jenis logam, sudah sangat memahami tentang ilmu yang hari ini dikuliahi, disebut metalurgi. Satu yang ingin disampaikan oleh Belanda, merusak kehebatan leluhur kita, hingga pusaka itu digambarkan sebagai sesuatu yang menyeramkan, kemudian dijadikan alat tikam. Jadi unsur-unsur meteorit yang ada di pusaka itu terjadi radiasi dengan otak, sehingga terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Kembali saya menyapa Anda dan kembali saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami, serta kami juga mohon maaf jikalau tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Saudara-saudaraku sekalian, beberapa waktu lalu saya mendapatkan kiriman video berupa potongan yang berisi seseorang yang dipanggil Habib, dan dengan pongahnya dia telah menginjak-injak bukti sejarah bangsa kita, menginjak-injak artefak yang masih lestari dan mudah dicari, yang menggambarkan betapa agung dan hebatnya bangsa kita di masa lampau hingga hari ini. Ya, mungkin sebagian Anda sudah mengetahui bahwa ada seseorang yang telah menginjak-injak pusaka dalam bentuk keris. Bumbunan. Saya cuman ginikan aja, bahwa ini tidak ada apa-apa. Ini nilai seni aja yang kita simpan. Jangan menganggap bahwa ini punya kekuatan, yang akhirnya kita ini menganggap ada kekuatan lain selain Allah, ini syirik. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Video tadi adalah potongan, saya garis bawahi dan tidak mengurangi substansi dari apa yang akan kami ulas. Yakni jelas di situ ada gambar yang menginjak-injak keris. Walaupun dia mengatakan dia mengoleksi pusaka sebagai sebuah penghormatan budaya, sebagai bentuk seni, tetapi dia mengatakan jikalau keris itu dianggap ada isinya dan sebagainya, sehingga menimbulkan kesyirikan. Tetapi dengan menginjak-injak itulah yang menjadi perhatian bagi kami, juga sudah pasti bagi para pecinta dunia Tosan Aji dan para pemerhati sejarah. Di video agak panjang dari yang kami putar tadi, dia mengatakan bahwa keris itu adalah buatan Empu Pitrang. Entah benar atau tidak, karena pembuatan yang disebut pembuatan itu menggunakan istilah tangguh. Artinya estimasi kira-kira dibuat oleh siapa pada masa kapan. Entahlah itu dibuat oleh Empu Pitrang atau tidak, setidaknya bahwa satu bilah pusaka itu bukan hanya sebatas karya seni, tetapi memiliki banyak arti. Ini yang sering kami sampaikan di arah 9 siji. Seperti yang berulang-ulang kami sampaikan, bahwa sebilah keris itu menunjukkan banyak hal, bisa mengintip masa lampau. Baik itu kekayaan alam kita, baik itu kehebatan leluhur kita di dalam berbagai hal. Saya akan coba perinci. Ketika ada sebilah pusaka, maka menunjukkan bahwa bahan pusaka itu terdiri dari logam-logam. Tidak hanya satu logam, sejumlah logam. Berarti pada masa lampau atau sejak masa lampau, bumi Nusantara ini telah kaya dengan kandungan logam. Satu. Kedua, ketika ada logam berbentuk bilah, berarti kan ditambang. Itu artinya leluhur bangsa ini telah hebat dalam dunia pertambangan. Tiga, setelah nambang, lalu dipilih-pilih. Saya kasih contoh. Ini ya. Bismillah. Umpamanya ini. Ini keris brojol. Insya Allah ini Mataraman. Tangguhnya Mataraman insya Allah. Dan mamanya seperti ini. Jadi di sebilah pusaka yang seperti ini setidaknya ada 2 atau 3 campuran logam. Nah,
Kalau pada masa lalu leluhur kita sudah tahu, oh ini besi, ini baja, ini nikel, ini tembaga, ini mangan, ini seng, umpamanya kalau menggunakan istilah orang kuliahan sekarang. Berarti pada masa lampau leluhur kita dengan bisa memilah jenis-jenis logam sudah sangat memahami tentang ilmu yang hari ini dikuliahi, disebut metalurgi. Sekarang dikuliahi metalurgi itu. Dulu empu kita sudah bisa memilah. Artinya apa, saudara-saudaraku, dari beberapa item ini? Jadi di sebilah pusaka ini sudah menunjukkan fakta kebenaran bahwa bumi kita kaya akan kandungan logam dengan berbagai jenis mineralnya. Kedua, memiliki leluhur kita sudah hebat dalam dunia pertambangan. Kalau tidak, bagaimana bisa mengangkat logam-logam? Ketiga, leluhur kita sudah paham dunia metalurgi. Apa enggak hebat? Ini bukti. Maka itulah kemudian ada kecurigaan saya, dibuatlah Babat Kadiri, atau ada yang menyebut Serat Kadiri, yang kisahnya berkaitan dengan Empu Gandring. Saya pernah ngaji budaya sama Ki Agus Nyonto dan para sejarawan yang lainnya terkait dengan Serat Kadiri, diantaranya bahwa itu adalah naskah dekadan, dan naskah itu antara lain telah merusak kehebatan leluhur kita, dan satu hal yang tak kalah pentingnya, bagaimana merusak citra pusaka yang dibuat oleh Empu Gandring. Sehingga pusaka itu digambarkan sebagai sesuatu yang menyeramkan, kemudian dijadikan alat tikam. Lalu terjadilah pembunuhan. Satu yang ingin disampaikan oleh Belanda, karena yang menyuruh membuat itu adalah Belanda, bahwa leluhur raja-raja Jawa yang dibanggakan, yang kemudian menurunkan generasi-generasi hebat sampai hari ini, itu adalah seorang pelaku tindak pembunuh, tindak kriminal pembunuhan, bahkan perebut istimewa dan sebagainya. Itu yang ingin disampaikan oleh Belanda melalui babat itu. Begitu juga pusaka. Pusaka Empu Gandring yang digunakan itu katanya untuk membunuh, sehingga begini-begini. Dan memang akhirnya dicuatkan mitos-mitos berkaitan dengan pusaka, sehingga nilai asli dari pusaka itu hilang. Saya tidak mengelak bahwa ada oknum-oknum dari kaum kita juga yang menjadikan pusaka sebagai alat perkelenikan. Tidak memungkiri itu, tetapi jangan lantas kemudian karena ada oknum atau banyak sekalipun yang melakukan yang menjadikan pusaka sebagai alat perkelenikan, jangan lantas kemudian pusakanya dianggap sebagai barang main-mainan kemudian diinjak-injak. Kan harus dibedakan antara pelaku dengan alat yang digunakan. Ya apapun kan. Yang seperti saya katakan di arah 9 siji ada pusaka jaran guyang. Itu aslinya jaran itu kuda, guyang itu mandi. Artinya kuda yang dimandikan. Artinya apa? Itu memiliki makna yang sangat religius, bahwa ketika seseorang itu garang dan lepas kontrol, keluar dari konteks keagamaan, maka dia harus dimandikan biar adem. Itu kan sangat sofistik. Tetapi disalahartikan oleh sejumlah orang jaran guyang menjadi jaran goyang. Karena ada mantra jaran goyang, kemudian dijadikan alat pelet, mahabbah, dan manjur katanya. Saya pernah katakan, itu penyalahgunaan. Jangankan hanya sebuah pusaka ya, ayat-ayat dalam Al-Quran ada juga yang menggunakan ayat tersebut sebagai pelet, sebagai mahabbah. Begitu juga dengan pusaka. Jadi kalau ada orang menyalahgunakan pusaka sebagai alat perkelenikan, itu adalah hal lain yang harus dipilah dari substansi pusakanya itu sendiri. Kalau tadi saya berbicara tentang pusaka dari sisi kesejarahan, ini tidak hanya sekedar tadi 3 poin, ada hal lain juga. Bagaimana cara menempanya? Sahabat saya di salah satu kampus di Jogja itu sempat bingung ketika melakukan lab terhadap pusaka. Kebetulan dia orang geologi, sehingga ketika di lab itu, ini unsurnya apa? Mineralisasinya apa? Karena ternyata setelah ketahuan, jadi pusaka itu sistem pembuatannya kan tempa lipat ya.
sehingga kemudian melempung, membaur satu dengan yang lain, sehingga susah lab untuk mengeceknya. Walaupun ada kawan kami juga yang di Bandung melakukan lab, juga bisa ditemukan usia dari metal yang ada. Belum lagi kalau kita berbicara meteorit, benda langit, iron meteorit yang dijadikan pamor. Jadi banyak hal bagaimana benda langit yang sangat padat itu sehingga bisa menembus lapisan ozon jatuh ke bumi, kayak apa kerasnya. Wong sampah-sampah satelit di udara aja berpuluh tahun, banyak pula yang nggak jatuh, ini bisa menembus sehingga jatuh lalu bisa dilebur menjadi pamor. Ini kan ilmu, Pak. Intinya bahwa dari sisi kesejarahan, dari berbagai sisi temuan menunjukkan hebatnya bumi Nusantara, leluhur Nusantara, kesenian Nusantara, dan nilai-nilai religiusitas orang Nusantara. Kenapa saya bilang religiusitas? Contoh inilah ya, brojol, solusi. Brojol itu artinya solusi, jalan keluar, makhraj. Kita diajarkan untuk mencari solusi di dalam agama. Jadi kita agar mencari solusi. Dan apabila umpamanya melalui pusaka ini ada nilai solusinya, itu adalah tua. Sesuatu yang wajar. Jangankan benda-benda seperti ini. Saya memiliki tasbih. Tasbih itu dipakai untuk wiridan. Biasanya ada nilai-nilai kebaikan di situ. Ya, kita ini ngaji tentang barokah, ya. Sisi lain dari satu kajian. Dari sisi sains, orang Jepang kan pernah menelaah air. Air yang dibacain ini timbul begini, air yang dibacain begitu timbul begitu. Begitu juga tasbih, begitu juga pusaka. Dan dari sisi ilmu kedokteran, saya memiliki kawan, cewek, Cina, cakep lagi kan. Pernah ketika saya membuka pusaka begini, terus kieng gini. Sahabat dokter nih bilang saya, itu Gus, biasanya orang akan menganggap ada khotamnya. Yang benar apa? Saya tanya. Itu karena meteoritnya. Jadi unsur-unsur meteorit yang ada di pusaka itu terjadi radiasi dengan otak sehingga terjadi resonansi, getar menggetar sehingga kiang-kiang di otak. Maka itu saya baru sadar. Biasanya ketika orang buka pusaka itu ya secara tata krama, dikatakan secara tata krama ini harus dibuka bilahnya, warangkanya. Biasanya tidak selurus ini, harus begini, nyamping. Terus biasanya begini. Nah, insya Allah tata cara seperti ini agar tidak ada radiasi. Maka dengan demikian orang tua kita sudah tahu, tetapi tidak disampaikan menggunakan bahasa yang jelimet, melainkan menggunakan bahasa yang mudah difahami. Dan banyak hal lainnya terkait dengan kehebatan pusaka dari sisi ilmu pengetahuan, baik ilmu histori, ilmu kesejarahan, ilmu permetalan, metalurgi, atau ilmu geologi, dan ilmu religi. Karena dalam bilah-bilah pusaka ini, mulai dari sisi bentuk ya, atau dapur, hingga condong leleh ini kemiringan, serta pula pamor memiliki makna-makna filosofi yang berisi pesan terhadap pemegangnya, yang juga berisi doa yang insya Allah bermanfaat bagi pemegangnya. Tentu hal ini akan bisa dipahami jikalau kita mau berendah hati bahwa setiap manusia, setiap insan diberikan ilmu oleh Allah walaupun hanya kilasan-kilasan. Maka itu jikalau kita mau berendah hati melihat salah satu pusaka tidak akan diinjak-injak. Karena pertama ini artefak sejarah, kedua ini adalah benda yang memiliki nilai luar biasa dari berbagai sisi. Bahkan beberapa tahun lalu pusaka keris diakui oleh UNESCO. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.